Tak hanya sebatas menyebarkan agama Islam, ada kisah yang menyebut bahwa para raja di tanah Jawa saat ini adalah anak keturunan dari seorang wali yang bernama Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi dikisahkan sebagai seorang ulama dari Persia yang datang ke tanah Jawa di awal-awal berdirinya kerajaan Demak. Lalu dia menjalin hubungan baik dengan Raden Patah, Raja Demak pertama. Dikisahkan dalam beberapa cerita babat, perseteruan antara Demak dan Majapahit akhirnya memaksa Prabu Brawijaya untuk mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Sang raja tidak ingin berkonflik dengan Raden Patah yang masih anaknya sendiri, sehingga kemudian memilih untuk meninggalkan kerajaan karena tidak ingin berganti keyakinan menjadi Islam. Syekh Maulana Maghribi menjadi sosok yang mendapat utusan secara khusus dari Raden Patah untuk membujuk Prabu Brawijaya. Bahkan demi misi itu, dia sampai memutuskan membangun padepokan di puncak Jabal Kanil yang berada di wilayah Tawangmangu, Karanganyar. Namun usahanya gagal karena Raja Majapahit itu sangat teguh pendiriannya. Setelah gagal, Syekh Maulana Maghribi memutuskan untuk melanjutkan pengembaraannya untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa tempat dia singgahi termasuk Tuban hingga Banyuwangi. Bahkan di Tuban, dia dikisahkan menikah dengan Dewi Rasawukan, putri Adipati Tuban, hingga lahirlah Joko Tarub. Dan inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya tokoh-tokoh besar di zaman Mataram. Sebab Joko Tarub memiliki putra Kiai Ageng Getas Pendowo. Lalu dari Getas Pendowo turun lagi Ki Ageng Selo, kemudian Ki Ageng Anis atau Henis. Dari Ki Ageng Henis lahirlah Ki Ageng Pemanahan yang kemudian berputra Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram. Semenjak didirikan Panembahan Senopati, Mataram terus berkembang hingga akhirnya terpecah menjadi dua karena perjanjian Giyanti, yaitu Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono pada akhirnya juga pecah lagi dengan berdirinya Mangkunegaran. Demikian juga dengan Ngayogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, pada akhirnya juga pecah dan memunculkan Pakualaman. Karena mengembara ke berbagai tempat, disebutkan ada banyak makam yang diyakini sebagai makam Syekh Maulana Maghribi. Selain di Jabal Kanil, ada juga yang di atas Bukit Mancingan Parangtritis, Yogyakarta, serta di Banyuwangi. Tapi mana yang paling tepat sebagai makamnya, tidak ada yang tahu. Sebab tiap juru kunci makam-makam tersebut selalu meyakinkan kalau makam yang dijaganya adalah yang benar. Syekh Maulana Maghribi disebut sebagai anggota Wali Songo periode pertama dan diduga tiba di Jawa pada tahun 1404 Masehi. Makam sang ulama berada di sebuah cungkup. Di depannya terdapat sebuah pendopo besar. Dikala sepi, pendopo ini bisa dimanfaatkan para peziarah untuk beristirahat sambil menikmati laut dari ketinggian.